Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C2 AKR dengan saya Nadia Okta Alif Kewardani dengan NIM akhir 072 dan teman saya Ananda Denis Vedanovita dengan NIM akhir 073. Mari kita simak video berikut ini. Coba lihat deh, ternyata di Indomaret juga ada PPN-nya loh. Ya kan Indomaret kan banyak cabangnya, pasti omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar per tahun dong. Ya juga ya. Gimana kalau kita bahas masalah PPN ini? Oh iya, kemarin kan kita dapat materi PPN, bagus juga deh idemu. Tapi jangan di sini juga kali, Berisik juga ya. ya. Bincang-bincang tentang pajak. Jadi gimana nih? Kamu masih ingat materi PPN yang kemarin nggak? Masih dong, PPN pajak penambahan nilai yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli yang dibebankan pada wajib pajak pribadi atau badan usaha yang sudah PKP atau pengusaha pajak. Misalnya kayak tadi kita kan Indomaret itu kan dapat PPN ya. Itu kan karena Indomaret omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar per tahun. Nggak mungkin dong, Indomaret kan cabangnya banyak, nggak mungkin kalau nggak PKP. Begitu ya. Berarti badan usaha yang sudah mengenakan PPN itu berarti yang sudah PKP ya? Iya. Tapi kalau semisal aku punya contoh, kalau ada perusahaan gitu ya, atau badan usaha yang udah maju, udah gede, udah top ya, terus omsetnya tuh per tahun udah mencapai 4,8 M atau bahkan mungkin lebih ya. Terus dia tuh gak mendaftarkan dirinya menjadi PKP, itu gimana ya kira-kira? Waduh, bahaya nih, soalnya kalau nanti ketahuan sama pihak kerjanya, nanti itu bisa berimbas pada customer-customernya. Jadi kalau bisa mungkin itu udah daftarin diri jadi PKP gitu. Kalau enggak ya tanggung sendiri akibatnya kalau ketahuan. Jadi ngerugiin diri sendiri gitu ya? Iya, sama customernya. Kemarin kan aku sempat baca di Google, terus aku nemuin informasi tentang PKP. Katanya PKP itu harus nerbitin yang namanya faktur. betul. Terus kenapa tadi di Indomaret cuma dikasih nota ini? Itu karena Indomaret pakai sistem faktur dibungkus. Oh, faktur ditunggu. Faktur dibungkus itu apa sih? Soalnya belum pernah dengar. Faktur dibungkus itu biasanya digunakan pada pedagang retail seperti department store, terus Alfamart, Indomaret yang langsung melayani ke pembelinya gitu, kayak pedagang eceran. Pedagang eceran kan? Gitu. Oh, terus kalau faktur bingung tuh ada nyantumin kayak nama identitas, NPWP, nomor KTP nggak sih? Soalnya kalau faktur standar, setahu tuh ada kayak nama identitas, NPWP, atau kalau yang nggak punya NPWP tuh pakai nomor KTP. Pertanyaan yang menarik, soalnya kalau faktur biasanya itu kan pakai nomor NPWP ya, sama kalau nggak ada nomor KTP kan ya. Tapi kalau faktur bingung nggak mungkin dong kita kayak tahu nomor NPWP konsumen, jadi kita tanya-tanya ini ya. Jadi kalau faktur bingung itu nggak ada itu, jadi nggak ada identitas pembeli, nggak ada tanda tangan pembeli, jadi langsung gitu loh. Nah itu nanti digabung jadi satu dalam 1 bulan ya, transaksinya gitu. Terus disetor ke badan pengusaha kena pajak ya? Iya. Kok dingin sih? Bentar-bentar gue jadi ingat sama e-commerce nih. Apalagi e-commerce yang udah gede-gede gitu kan, pasti kan udah ada PPN-nya, ya gak sih? Kalau menurutku sih iya sih, karena udah gede juga kan. Terus gimana? Ada faktornya nggak sih menurutmu?
kemarin aku kan sempat belanja di Shopee tuh, terus aku lihatin transaksi yang ada di Shopee, ternyata ada fakturnya dong. Beneran? Nggak tak Aku baru lihatin. tahu. Tuh kan, Gini ya? bentar tak lihatin ke layar ya. Begini nih tampilan fakturnya. Jadi di Shopee dalam setiap transaksi ada yang namanya faktur. Jadi faktur ini digunakan oleh pihak Shopee untuk mencantumkan harga barang dan PPN yang dikenakan oleh toko bersangkutan. Toko tersebut dikenakan PPN karena toko tersebut sudah mencapai omset 4,8 M. Jadi gimana? Udah paham belum penjelasan tadi? Terus bedanya kalau mau Shopee sama mall yang dikelola Shopee, terus sama yang bisnis biasa itu, kalau bisnis biasa itu nggak ada PPN-nya gitu. Kalau mau Shopee ada PPN-nya gitu. Kalau mau Shopee pasti kan udah gede, udah pasti sudah mencapai 4,8 M. Jadi pasti dikenakan PPN dong. Terus kalau dari Shopee-nya sendiri itu ngasih PPN nggak sih? Kalau misal ya dari Shopee ngasih PPN, terus dari Shopee ngasih PPN, double gitu, atau cuma mallnya doang yang ngasih gitu? Kalau soal itu kemarin aku udah baca artikel tentang pertanyaanmu itu. Aku bacakan ya. Tadi dia menjelaskan bahwa pajak penambahan nilai PPN sebesar 10%, yang sekarang udah 11% ya, yang dibebankan ke 12 perusahaan asing bukanlah pajak e-commerce, melainkan pajak barang digital tidak terwujud atau jasa digital yang berasal dari luar negeri. Jadi, tambahan pajak ini tidak akan mempengaruhi harga barang-barang yang dijual di Shopee. Berarti Shopee-nya sendiri tuh enggak ngasih kayak pajak gitu ya, cuma ngasih nota faktur gitu. Baik, paham. Sekarang udah paham kan tentang kayak Shopee sekarang ada fakturnya, ternyata Indomaret itu faktur digunggung gitu, udah paham kan? Jadi gimana? Sekian dulu lah ya. Sekian dulu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang suka tentang video ini, bisa dilanjut setelahnya. Untuk video ini bisa di like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.